Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dulur-dulur, selamat malam dimanapun sampean Anda berada. Harapan saya supaya sampean pada malam hari ini tidak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, saya selalu memberikan sesuatu yang baru dan mengajak sampean kepada suasana yang berbeda. Kalau yang lalu-lalu kita ngetes drive roda 3 yang baru jadi, ada yang di ladang, ada yang di sawah, ada nanjak gunung kenut. Tapi kali ini kita membuat tantangan baru, yaitu test drive malam hari, pergi ke pantai selatan melalui rute yang begitu ekstrim, dan kita sekaligus mengenang kembali, menghayati dari perjalanan gerilya Jenderal Sudirman yang begitu besar jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, saat ini, detik ini, 5 jam setelah Gunung Semeru meletus. Gunung Semeru meletus merupakan suatu aktivitas. Gunung berapi melakukan aktivitas dengan caranya sendiri, pun Samudra Selatan melakukan aktivitasnya sendiri. Saya pun juga melakukan test drive ini dengan cara saya sendiri. Mudah-mudahan sampai bisa mengikuti dan merasa terhibur atas test drive yang saya lakukan malam hari ini. Malam hari ini sebenarnya hujan lebat, tapi apabila saya sudah berniat, pantang bagi saya apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun susahnya, membatalkan rencana yang sudah saya rencanakan sejak tadi sore. Oke dulur, mari kita berangkat. Yuk, kita berangkat. Home pipa dulu. Dulur, home pipa dulu. Home pimpah alai, home gambrek, kucing. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tolong ini diisi sepenuhnya, sekiranya untuk 7 hari 7 malam tidak habis, karena ini untuk bergerilya seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Ini test drive roda 3 yang maha hebat. Akan kita test drive ke pantai selatan yang jalannya berliku-liku bagaikan liku-likunya kehidupan saya sama sampean. Ayo Mas, tolong Mas. Oh, siap ya. Minta doa restunya ya. Saya membawa pasukan yang dibedil nyisil, ditembak laka-laka, disuduk mandu-mandu. Tapi kepelanya udah gigat-gigat. Penuh Mas. Pertama kamu. Oke. Om pimpah elai, om gambreng ujung kucing. Terima kasih Mas atas pelayanannya yang baik. Mudah-mudahan saya panjang umur bisa ketemu sama lagi. Doakan saya pulang membawa kemenangan supaya negara ini cepat merdeka kembali. Siap. Tak doain, balik. Saudara, kita sampai di jembatan Ngujang 2 yang sangat perkasa tepat jam 12 tengah malam, saudara. Kita lanjutkan perjalanan supaya nanti di sana tidak sampai pagi.
kata-kata. Jangan lupa like dan subscribe Calon Lurah. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan susah payah ditemani kegelapan malam, jalan yang berliku-liku, jalan yang naik turun dengan ekstrim. Akhirnya saya sampai juga di tempat tujuan, yaitu sampai Batok, saudara. Di tempat tujuan Pantai Sine. Pantai Sine itu letaknya di kawasan Kabupaten Tulungagung, yaitu Sine, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Saya sengaja datang ke sini membawa roda 3 ini pertama untuk test drive, untuk roda 3 pertama kalinya. Yang kedua adalah kita refreshing, kita cari angin segar supaya kita tidak jenuh bekerja terus di rumah. Dan juga saudara-saudara yang perlu Anda ketahui, saya datang ke sini juga ingin menikmati indahnya alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, kita datang ke sini bukan untuk memperlihatkan roda 3 ini kepada penguasa pantai lautan selatan, Laut Segoro Kidul, yaitu Nyi Roro Kidul, bukan. Karena begini saudara, ada sebagian orang yang percaya, sementara ada juga yang tidak percaya. Yang percaya, saya yakin sampean bisa menerjemahkan bagaimana ekspresi ombak menyambut kedatangan roda 3 ini. Ombaknya gemuruh,
begitu besar, begitu dahsyat? Ya karena memang pantai ini berhadapan langsung dengan lautan bebas. Malam hari ini kita ditemani oleh itu loh, saudara, kelap-kelipnya lampu-lampu yang ada di tengah lautan itu adalah para nelayan yang mencari rezeki, mencari karunia di malam hari, karena nelayan sebagian besar itu mencari ikan di malam hari. Saudara-saudara, kembali kepada roda 3 ini. Bagi sampean yang tidak percaya, yakinlah bahwa cerita-cerita itu adalah bagian khasanah budaya bangsa kita dalam hal cerita mitos, yaitu cerita yang ada hubungannya dengan kepercayaan. Maka dari itu saya di sini tidak memaksa Anda untuk percaya, pun juga tidak melarang sampean untuk tidak percaya. Saya sendiri di sini sebagai pengunjung di sini, dan dari rumah saya sudah punya keyakinan bahwa saya hanya percaya angin berembus dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat tekanannya yang rendah, dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat, pun juga air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi satu, saudara, yang menjadi prinsip saya, walaupun saya bisa mengikuti hembusan angin, biar saya bisa mengikuti arusnya air, tapi saya tetap menjaga diri saya untuk tidak hanyut terhadap hembusan dan arusnya angin. Saya tetap menjaga diri saya sendiri supaya saya tidak hanyut. Bolehlah kita mengikuti arus, yang penting kita tidak hanyut. Saudara-saudara, kita tunggu sampai pagi datang ya, karena ini suasananya malam. Coba lihat itu gemuruhnya ombak begitu besar. Besarnya ombak di sini karena memang berhadapan langsung dengan lautan bebas. Saya pun juga ingin istirahat karena sejak siang tadi saya mempersiapkan segala sesuatunya untuk datang ke tempat ini, supaya di tempat ini kita tidak merana, kita tidak terlunta-lunta, kita pun juga mempersiapkan bekal secukupnya. Begitu saudara, mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya akan undur diri dulu, istirahat dulu, sampai pagi nanti datang kita bisa berbaur, berakrab-akraban, menambah dulur dengan saudara-saudara kita sebagai pengunjung di pantai sini. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat tidur sampai pagi hari nanti. Oke saudara, saya undur diri dulu ya. Seperti janji saya tadi malam bahwa saya akan menjumpai sampai di saat matahari sudah muncul, matahari sudah panas. Ternyata saudara, bangunnya lebih cepat matahari daripada saya. Tapi jangan khawatir saudara, akan ku kejar kemana matahari berlari, dan kekuatan ombak akan saya sematkan di roda 3 ini, supaya setangguh dan seganas apa yang ditunjukkan oleh gelombang lautan Segoro Kidul, saudara-saudara. Dan di sini saya bersama, di samping saya ini ada Mas yang mancing. Nah ini loh saudara, ini Mas ini mancing, entah rumahnya mana, saya belum sempat kenalan. Ini betapa sabarnya orang memancing. Memancing itu memang membutuhkan melatih kesabaran kita semuanya, karena dalam hidup ini pun kita harus perlu kesabaran, saudara-saudara. Jangan sampai kesusu, saudara. Saudara, satu yang saya ingin katakan sekali lagi, yaitu kalau tadi malam
lautan ini bersuasana begitu menyeramkan, saudara. Begitu menakutkan, begitu sangat menghebohkan hati untuk mempunyai rasa takut. Tapi setelah siang hari ternyata ombak ini begitu bersahabat, walaupun kelihatannya ganas, tapi sebenarnya memang itulah sifat dari gelombang yang ditunjukkan kepada kita semuanya. Di bibir pantai ini, saudara, Segoro Kidul, Lautan Selatan menjadi saksi tes drive dari roda 3 ini. Kita nanti akan tes kecepatan sampai seberapa cepat kalau berjalan di lautan pasir. Karena kita tahu tidak mungkin bahtera berjalan di lautan pasir, yang bisa berjalan ya hanya roda 3 ini, saudara. Yang kedua, tes muatan, seberapa bisa memuat banyak orang untuk dikendarai di atas lautan pasir macam begini. Nah, saudara-saudara, perlu saya sampaikan juga, ini mas, sini mas, ini mas, ini mas saudara, yang ini pakai kaos juga agak bernuansa hijau, yang ini pun juga memakai pakaian bernuansa hijau, saya pun ada sedikit warna hijau. Sebenarnya saudara-saudara, selama ini ada sebuah pantangan kalau di pantai selatan itu jangan memakai baju hijau. Itu sebenarnya logikanya begini loh, saudara. Menurut keterangan penjaga pantai, kenapa kok dilarang memakai pakaian hijau? Itu sebenarnya warna-warna itu serupa dengan warna lautan, sehingga di saat terjadi apa-apa, terjadi sesuatu hal yang membahayakan, terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang ada hubungannya langsung dengan air lautan, maka kita tidak akan kelihatan. Maka dari itu kalau ke lautan itu pakai pakaian yang kontras dengan warna laut. Itu logikanya sama seperti Leo ojo ngidoni sumur engko guwing, kamu jangan meludahi sumur nanti bisa sumbing. Lah ini moralnya, akhlaknya dikedepankan, logikanya belakangan. Toh nanti kalau sudah besar kan tahu sendiri. Itu loh, saudara, orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita sebelum kita bisa berpikir secara logis, tapi akhlak dan moralnya itulah yang dikedepankan. Sama seperti ojo nglingguhi bantal, jangan mendudui bantal, nanti bisa udunan, nanti bisa kena bisul. Lah kalau begitu, lah sopir-sopir udunan semua, saudara. Tapi bukan itu maksudnya, saudara. Ingin orang tua kita itu memang ingin mendidik kita supaya kita punya akhlak, punya moral. Bantal itu untuk penyandaran kepala, jadi jangan sampai diletakkan di bokong. Itu sebenarnya begitu, saudara, logikanya. Nanti kalau sudah besar, toh anak kecil yang dikasih tahu omongan macam begitu, toh akan berpikir secara logika dengan sendirinya di saat dia sudah berpikir secara realistis. Begitu, saudara, yuk langsung kita lakukan test drive untuk kecepatan dan untuk muatan di bibir pantai. Sepanjang pantai ini kira-kira ada 500 meter, saudara, bibir pantainya. Begitu sangat panjang. Kalau hanya untuk ngetes kendaraan macam begini, oh sambil jalanan kita nggak takut nyangkut apa-apa, saudara. Karena kalaupun kita jatuh, toh ini di lautan pasir, kita tidak takut untuk terantuk batu atau terantuk benda-benda kasar yang lainnya. Yuk langsung saja, yuk kita mulai yuk. Permisi mas ya. Oke. Ya kalau sampean berkenan, ini nanti saya ambil gambarnya. Kalau sampean juga, sama dari mana Mbak? Mas? Dari Surabaya, saya dari Blitar, Bumi Bung Karno. Nah ini saya mau bantu. Nanti sampean naik roda 3 ini dari ujung pantai yang sana sampai ujung yang sana gratis, nggak ditarik biaya sama sekali. Sampean bisa sambil menikmati pemandangan kalau berkenan, Mbak. Saudara, dari dekat, saudara. Ternyata Mas ini kurang berkenan untuk naik roda 3 semacam ini. Tapi yang pasti saya sudah
apa itu sudah berusaha untuk berkenalan sama Mas yang ganteng-ganteng ini sama Bapak yang cantik-cantik ini saudara ya. Tapi kita tidak boleh putus asa saudara. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang lain karena ini untuk tes drive, untuk tes muatan dilarikan sekencang-kencangnya di bibir pantai ini dari ujung sana sampai ujung sana. Seberapa kuat dan seberapa cepat bisa dicapai oleh kendaraan roda 3 ini. Biar nanti pemesannya biar tahu betul bahwa ini bukan akal-akalan, bukan settingan, ini betul-betul alami saudara. Tapi terima kasih Mas ya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ya mengganggu.